warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi berikutnya kelompok kelima. Baik, selamat sore semuanya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya sehingga kami bisa mempresentasikan tugas yang sudah diberikan oleh dosen kami yaitu Bapak Arif Budimansyah. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir dengan judul membuat nilai rata-rata untuk rapot SMA semester 1 menggunakan algoritma penjumlahan dan rata-rata array di C++. Dengan membuat project ini tuh, kita pengen kayak teknologi itu bisa membantu dalam pengolahan nilai agar lebih akurat, cepat, dan efisien. Lalu, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yoga Nurjana. Saya Tayani Sila Putri. Saya Nisa Dela. Saya Alisha Ramadhani. Saya Nabila Lia. Baik, yang akan membahas materi pada saat ini ada Sila dan Kak Alisha. Kepada Sila, dipersilakan. Oke, terima kasih pada rekan saya. Sebelumnya tadi udah dijelasin kalau kita tuh bakal bikin program yaitu untuk menghitung rata-rata nilai anak SMA semester 1 karena kan sekarang tuh banyak ya mata pelajaran tuh bisa sampai 11 atau 12 karena kalau kita bikin secara manual itu mungkin menghitungnya akan lebih susah. Makanya kita bikin program ini biar tinggal masukin mata pelajarannya, terus nilainya nanti bakal muncul rata-ratanya. Baik, latar belakang di sini perkembangan teknologi di bidang pendidikan memudahkan proses pengelolaan data, termasuk perhitungan nilai rapor di SMA. Guru sering mengalami kendala karena banyaknya data siswa dan tuntutan pelaporan yang cepat dan akurat. Pemanfaatan algoritma penjumlahan dan rata-rata pada array dalam bahasa C++ menjadi solusi efektif karena sederhana dan mudah diterapkan. Dengan program sederhana tersebut, nilai siswa dapat diolah secara otomatis sehingga guru hanya perlu memasukkan data dan hasil rata-rata langsung diperoleh dengan cepat dan akurat. Berdasarkan latar belakang tadi, penelitian itu berfokus pada dua tujuan. Untuk tujuan yang pertama itu bagaimana menerapkan algoritma penjumlahan dan rata-rata untuk mengelola nilai rapor SMA semester 1 menggunakan array di C++. Yang kedua, yaitu bagaimana menyusun langkah-langkah pembuatan program sederhana yang mampu menghitung nilai rata-rata secara otomatis sehingga dapat membantu guru mempercepat proses pengelolaan nilai. Nah, untuk tujuan program kita itu ada 3. Yang pertama, mempermudah dan mempercepat proses pengelolaan nilai rapor, di mana program ini tuh dibuat agar dapat menghitung total nilai dan rata-rata siswa dengan cepat tanpa perhitungan manual. Yang kedua, yaitu mengurangi resiko kesalahan dalam perhitungan dengan algoritma penjumlahan dan rata-rata yang otomatis, potensi kesalahan itu dapat diminimalkan. Yang ketiga, yaitu menyediakan alat bantu sederhana yang mudah digunakan, di mana program ini dirancang untuk menggunakan array C++ sehingga mudah dipahami dan dapat dijalankan bahkan oleh pemula dalam pemrograman. Dan ada manfaatnya juga dalam program kami. Yang pertama yaitu mempercepat proses pengelolaan nilai, di mana program dapat menghitung total dan rata-rata nilai secara otomatis sehingga menghemat waktu guru. Yang kedua yaitu mengurangi kesalahan perhitungan manual. Dengan algoritma otomatis, resiko salah hitung dapat diminimalkan. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi kerja guru, di mana guru hanya perlu memasukkan data nilai tanpa melakukan perhitungan satu persatu. Jadi program kita itu benar-benar meminimalisir kesalahan, karena mungkin kalau bisa dihitung mata pelajaran tuh 11 atau 12, kadang tuh kalau manual tuh bisa salah hitung dan rata-rata tuh kadang gak sesuai. Jadi ada yang seharusnya nilai siswanya tinggi tapi rata-ratanya tuh gak sesuai gitu. Jadi kayak nembak nilai kan, mungkin dari SMP mau daftar ke SMA mungkin ada beberapa orang yang seperti itu ya, nembak nilai jadi biar ke-up nilainya. Mungkin kalau dengan program ini kita bakal meminimalisir lah namanya bohong atau dikorupsi nilai.
lanjut aja di programnya bakal dijelasin sama Alicia. Baik, terima kasih. Nah, di sini kita pakai flowchart dulu. Yang pertama mulai. Nah, selanjutnya ada input nama siswa dan jumlah mata pelajaran. Nah, ini kita bisa menginput satu-satu nama siswa dan selanjutnya ada berapa jumlah mata pelajaran sih di dalam satu semester itu yang tadi sudah disebutkan oleh Sila. Kadang ada yang 11, ada yang 12. Nah, selanjutnya setelah menginput jumlah mata pelajaran, si user akan diminta untuk menginput nama mata pelajaran dan nilai mata pelajaran. Nah, di situ dia akan meminta si user bahwa pelajaran apa saja yang ada di sekolah itu. Nah, setelah itu langsung dicek kondisi oleh si programnya apakah kondisi ini atau si program yang dimasukkan nilai yang dimasukkan si user melebihi dari 90, dia akan sesuai grade-nya, dan jika tidak akan mengecek lagi ke kondisi selanjutnya. Nah, setelah itu akan ditentukan jumlahnya, jumlah keseluruhan dari nilai tersebut, lalu ada rata-ratanya, ada grade-nya, dan juga ada keterangannya. Setelah itu si program akan menampilkan hasil dari jumlah nilai, rata-rata nilai, grade, dan keterangan. Nah, apabila si user ingin melanjutkan program atau ingin menginput nilai lagi, si program akan meminta apakah Anda ingin menginput nilai lagi. Jika ya, dia akan menginput ke kondisi nilai. Nah, setelah itu kalau misalnya tidak, dia akan ke program selesai. Nah, di sini si program akan meminta si user memasukkan nama siswa. Kira-kira kalian ada yang mau request gak? Nama siapa yang mau dimasukin ke sini? Siapa? Siapa nih? Mau. Nah, jika di enter langsung. Nah, di sini si program akan meminta si user untuk memasukkan jumlah mata pelajaran. Misal kita sedikit aja ya, masukinnya kita pakai 5 mata pelajaran. Nah, di sini si program akan meminta masukkan nama pelajaran yang pertama. Misal kalian mau mata pelajaran apa nih? Yang pertama, kalkulus, masuk. Kalkulus. Nah, nilai kalkulus si Maul berapa nih? 70. Nah, yang kedua masukin pelajaran apa lagi nih? Algoritma. Ini SMA. Inggris. 95. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Bahasa Jerman, katanya bahasa Jerman. Berapa nilainya bahasa Jermannya Maul? 100. Wah. Nah, yang keempat apa lagi nih? Geografi. Jadi ini dia mau jurusan bahasa atau IP? Berapa? 21. Nah, yang kelima apa lagi nih? Agama, katanya agama Kak. Berapa? No. Jangan jahat-jahat guys. Misalnya kita ambil 85. Nah, di sini si hasil raportnya adalah nama siswanya Maul. Dia nilai kalkulusnya 70, terus Inggrisnya 95, bahasa Jermannya 100. Nah, terus ada geografinya nilainya 21, terus agamanya 85. Nah, di sini ada total nilai semuanya ada 371 dan rata-rata nilainya ada 74,20. Di grade dia C, maka keterangannya perlu ditingkatkan lagi Maul. Ya. Nah, setelah itu si program akan menanyakan lagi nih kepada si user, apakah Anda ingin menginput nilai lagi? Kalian mau menginput nilai lagi nggak? Nggak, Kak. Nah, di sini kita tidak hanya
memasukkan nilai T, untuk menghentikan program kita bisa menggunakan karakter lain seperti mau apa saja selain huruf Y, karena Y itu untuk melanjutkan melanjutkan program gitu. Baik Kak, di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau diulang gimana kan? Kalau diulang, Kak. Kalau misalnya diulang lagi kan kayak tadi lagi ya. 3 aja. Setelah diisi lalu diulang lagi Bentar. Coba. Isi dulu. Nah, Mas Teguh ingin menginput lagi ya? Coba Kak, input lagi. Nah, langsung masukkan nama siswa lagi gitu, seperti itu. Ya, ada lagi yang tanyakan? Iya. Kan ini bahasa C++. Ya. Kelebihan dari bahasa C++. Kelebihan pemrograman ini sama Excel kan juga bisa. Ya. Rata-rata ya. Pakai average. Ya. Kelebihannya apa kalau dari C++? Kalau ini kita lebih ke apa ya, cuman untuk menghitung nilai rata-rata rapot aja. Kan biasanya kalau di Excel bisa kayak untuk menghitung, mencari nilai terbesar. Nah ini kita untuk sebenarnya ini difokuskan untuk nilai rata-rata aja gitu. Tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Ada yang mau ngasih kritik dan saran nggak buat program ini? Oke, sila. Oke, kesimpulan dari program ini, program menghitung nilai rapor bersama ini dibuat menggunakan bahasa C++ dengan tujuan untuk mempermudah proses pengolahan nilai secara tepat dan akurat. Dan melalui program ini juga pengguna dapat memasukkan nama siswa, jumlah mata pelajaran, serta nilai untuk setiap mata pelajaran. Dan program juga kemudian menghitung total nilai dan rata-rata dan memberikan keterangan prestasi berdasarkan nilai tersebut. Dan selain itu, program ini juga sudah dilengkapi dengan validasi input sehingga kesalahan seperti nilai di bawah 0 atau di atas 100 dapat dicegah. Dan fitur pengulangan atau disebut looping juga membuat pengguna bisa mengelola data beberapa siswa tanpa harus menjalankan ulang program. Dengan demikian, program ini mampu membantu proses penilaian secara lebih efisien dan terstruktur. Baik, mungkin dari kelompok kami cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.